Kalau jangan ngaku orang Lubulingga kalau udah kenal Susi Samsir. Kalau aku sih udah kenal banget kan. Best friend. Dari 2000 udah punya toko baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama Hijrah Raihan dalam podcast yang kalian tunggu-tunggu, podcast nomor 1 yang ngobrolin apa aja, mulai dari sosial, hukum, politik, bisnis, semuanya bakal kita obrolin di sini. Apalagi kalau bukan digusur. apa tuh? Gudang Suara. Luar biasa, keren hari ini. Ya kreatif mulai naik level ini kan. Lagi udah. Terima kasih untuk subscriber baru kita. Benar. Semalam ini naik 100 ya? Udah lebih dong. Lebih ya? Kemarin terakhir 1,9 nih, bakal naik terus. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ini baru upload 2 video sudah naik lagi kita ya. Alhamdulillah. Apalagi upload Ayu satu ini. Nah, itu. Tapi sebelum kita ngobrolan, ini buat teman-teman yang belum subscribe nih channel YouTube kita. Parah. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube kita, langsung aja di-subscribe. Dan kita bukan cuma ada YouTube. Bener. Kita punya apa lagi, Han? Kita punya sosial media dari Facebook, Instagram, bahkan TikTok, dan juga bukan itu juga. Apa tuh? Kita juga punya media berita. Itu Nah, gudangterkini.com. gudangterkini.com. Kalau kawan-kawan belum pernah lihat Gudang Terkini, nah, nih ada di sini. Nah, editor. Nah, itu. Jadi kita hari ini Han bakal ngobrolin tentang apa nih, Han? UMKM dan bisnis sebagainya. Itu ya. Benar. So, apa simpang siur di sosial media kita terus nih hari ini. Karena dari produk apa, skincare segala macam lengkap. Benar. Kemarin juga bikin fashion show nih Ayu nih. Duta kayaknya dan segala macam. Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu. Selamat datang untuk Ayunda Susi Samsir. Kasih aplaus dulu. Ayunda glowing sejagat raya. Wih, luar biasa. Jadi hari ini jadwal padat ya. Alhamdulillah jadwalnya padat ya. Dan sebelumnya tetap kalau mereka yang memperkenalkan masih kurang, harus aku sepertinya. Boleh. Ya, jadi sahabat semua, saya Susi Samsir, Ratu Glowing sejagat raya. Harus ada saus sour itu ya. Luar biasa. Karena beliau ini kan bukan cuma aktif di dunia bisnis, benar, tapi di sosial media juga. Karena kemarin waktu acara stand up itu kan beliau pernah bilang tuh kayak gini, sosial media itu bisa menghasilkan, tapi harus dengan prosesnya dulu katanya. Makanya kita hari ini tuh ngundang beliau untuk ngobrol-ngobrol di sini. Kalau teman-teman kan lihat yang suksesnya aja nih. Kita tanya-tanya perjuangannya Susi gimana. Nah, tapi sudah pernah podcast belum sebelumnya tuh? Ini podcast yang ke-10. Yang ke-10 sama anak muda yang biasa-biasa aja. Terima kasih dulu sebelumnya udah nyempatin waktu. Iya, kan? Karena jauh tuh di sini gitu. Kalau di tanah tuh mungkin di dalam tanah gitu. Dari tanah. Jadi luar biasa. Apa ya bilang itu kayak dari perjalanan Susi yang kita lihat selama ini tuh kan, terus belum lagi dengan menyawer di sosial media segala macam. Menyalah banget bukannya kayak gitu. Nah, tapi terlepas dari situ yuk, kayaknya mulai sejak kapan sih bilangnya sebelum di sosial media lah? Apakah mulai dari sosial media dulu kah atau bisnis dulu sebelumnya tuh? Kalau pastinya dari bisnis dulu. Bisnis dulu. Jadi saya sudah berkecimpung di bisnis nih dari kecil, dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Setelah itu taman sekolah tetap di bisnis dan mulai berkembang besar itu dari 2000 sampai 2019 itu punya toko baju, beberapa toko baju yang ada di Kota Lubulingga. Jadi makanya katanya kalau jangan ngaku orang Lubulingga kalau udah kenal Susi Samsir. Nah, itu kalau aku sih udah kenal banget kan. Best friend. Dari 2000 udah punya toko baju. Dan sampai sekarang tuh lagi di skincare. Skincare itu mulai sejak kapan itu? Karena yang hari ini tuh happening itu di situ. SN Glowing itu.
Kalau skincare sudah terjun skincare itu dari tahun 2021. Kalau SN Glowing. Jadi corona itu berarti. Corona yang up-nya emang dari corona itu kita memviralkan bunga. Jadi naiknya akun Susi Samsir dan viral SN Glowing itu dari bunga 2019 corona. Nah, itu langsung ada yang follow sekitar 40.000 orang dari satu akun itu. Itulah mulai viralnya Susi Samsir itu dari corona emang. Jadi orang tuh pas corona orang susah. Nah, saya itu dari 2019 bangkrut, jatuh. Tapi pas corona saya sukses. Ini menarik nih, di situ. Seorang Susi Samsir pernah bangkrut. Nah, itu tuh. Ini kan orang-orang lihatnya kan sawer. Sawer. Duitnya udah habis-habis kan. Nah, itu. Ternyata pernah bangkrut. Ternyata pernah di posisi jatuh juga berarti. Jatuh. Bahkan beli beras pun tidak ada duit lagi. Ini orang yang nggak tahu ya. Iya, benar. Itu kok kaget nih. Kaget. Aku pikir sih mulai dari bisnis dari kecil sampai sekarang tuh mulus terus. Menyala terus. Tapi kalau misalkan nih dari 2019 tadi itu kan posisinya lagi di bawah tuh kan, terus naik lagi. Nah, kan momen Covid. Jadi kesusahan nggak sih untuk memperkenalkan produk SN Glowing ini? Itu bunga. Jadi waktu Covid orang kan di dalam rumah. Nah, jadi aku itu cuman promosi memanfaatkan, jadi juga untuk anak muda di rumah, siapapun yang nonton lagi ini, manfaatkan ketika kamu lagi jatuh, manfaatkan apa yang ada. Jangan mikir aku modal apa, aku usaha apa. Jangan dipikir seperti itu. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, manfaatkan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi waktu itu sampai uang untuk beli beras pun tidak ada. Cuma aku punya lahan di depan rumah yang banyak bunga di depan rumah. Seperti waktu itu namanya itu buah ajaib. Pohon yang kalau dimakan buah itu seluruh yang masam jadi manis, yang pahit jadi manis. Nah, dari situ aku laipkan pohon itu dan sampai viral. Kemudian juga ada yang namanya bambu hoki. Nah, tahu kan? Nah, kecil-kecil itu aku viralkan juga itu. Dari modal 9.000 8.000 ambilnya aku bisa jual itu 35.000. Satu minggu 1.000. Oh iya benar, yang ini berarti yang zaman-zaman corona itu itu pada hobi tanaman hias. Dari sana mulai. Dari situ. Jadi apa ya bilangnya itu, mulai dari situ dulu terus baru berkembang ke skincare. Manfaatin yang ada tadi. Memanfaatkan yang ada tadi. Jadi ketika memanfaatkan tanaman yang ada sampai viral, sampai mancanegara juga banyak yang nonton, mulai pengiriman bunga itu sampai ke luar negeri, dan itulah mulai naik akun. Oke. Tapi apa ya bilangnya yuk? Di momen sebelum viral raminya bunga itu tadi tuh, apa ya bilangnya itu, kayak ada momen dimana itu ngerasa udahlah capek lah pas waktu terpuruk kemarin, waktu di 2019 yang memang bener-bener jatuh. Alhamdulillah, mungkin benar kata orang tua itu adalah sumber kekuatan kita. Jadi waktu terpuruk saya itu masih memiliki emak yang luar biasa. Waktu itu beliaulah yang mengajarkan saya apa yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah. Jadi waktu terpuruk ya sempat, apalagi kalau dengar kan anak Ayu kan banyak, 5 kan. Ada niatan nambah 1 lagi. Anak-anak. Nggak terangkat kalau kau jelas nggak terangkat dong. jadi momen banyaknya pasukan ini tadi. Iya. Jadi apalagi mereka itu kondisi minta duit yang memang biasanya mereka dengan duit itu mudah. Kemudian minta duit untuk makan, untuk jajan, dan memang tidak punya, gitu kan.
"Ma, minta duit, Ma, Iin nak jajan," kata si bungsu itu. Kata papanya, "Jajan baik, tuh nah, makan nasi tuh nah." Kemudian yang benar-benar minta duit sekolah tuh, aku nggak punya duit untuk dia nak pergi sekolah, karena anak-anak kan nggak tahu, apalagi dalam kategori anak SD kan, taunya ya orang tua tuh mampu. Nah itu rasanya kalau diingat lagi pasti nangis, saking kesedihnya anak. Jadi benar kalau ada wong tua, kalau kamu minta ke wong tua tuh dak ada duit pasti sedih wong tuanya. Karena bentuk tanggung jawab dari orang tua juga. Karena emang kewajiban, apalagi dia memang belum ngerti namanya anak SD kan. Dia taunya jajan gitu. Itulah. Itu tapi orang tua aku tuh ngingatin, emak aku tuh ngingatin, "Cek ini pokoknya kau semangat, tetap semangat. Yang terjadi di pojok dunia nih dak kate yang dak campur tangan Tuhan." Jadi apapun yang terjadi itu pasti ada yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala sudah ini. Jadi kalau misalnya lagi terpuruk, emang kamu lebih ingat Tuhan. Putus asa tuh nggak akan berlaku kalau emang kamu membalikan yang terjadi itu emang yang terbaik menurut Allah. Benar. Jadi mengikhlaskan semua yang terjadi lah ya. Iya, mengikhlaskan semua yang terjadi. Dan juga tetap berpikir kan apa yang menghasilkan untuk balik-balik untuk anak lagi tadi tuh ya. Iya. Yang Ayu mulai jualan tanaman hias. Bukan untuk anak, kemarin itu terpuruknya juga punya utang 4 miliar. Banyak istilah. Bisnis yang Ayu sindir. Iya, yang pakaian tadi kan 9 toko pakaian tuh tutup semua, rumah makan tutup semua kan. Jadi dan tersisa cuma hutang. Itu yang harus kita punya kalau benar. Jadi ini ndak mungkin ndak diceritakan. Ini akan menjadi sejarah yang mungkin ndak pernah dilupakan ketika ada tetangga yang ngomong, "Siap-siap," katanya, "lari dari Lubuk Linggau atau bunuh diri atau dirantai karena gila." Sudah sampai ada hal yang kayak itu ternyata. Iya, ada yang, dan ketika di tempat kondangan misalnya keluarga saudara tuh mereka emang membicarakan, "Hei, apa kabar?" misalnya Susi itu kapan nak dirantai. Dan itu keluarga yang dengar gitu kan, sampai mereka tuh nangis-nangis gadap ke rumah. Katanya, "Si kau jangan nian yo," katanya, "kau uang tuh banyak nian," kata kau tuh siap be," katanya, "kapan be gilo, kapan be masuk rumah sakit jiwa." Itu yang keluarga tuh ngomong sama aku, dionya yang nangis. Tapi aku udah nangis waktu itu. Aku karena ingin menguatkan mereka. Aku udah nangis, kamu tuh bayangkan yo, nggak mungkin aku ngelakukan hal seperti itu. Apa? Aku masih sombong kan. Aku nih punya suami PNS. Kamu jangan lupa. Emang aku banyak utang. Tapi kalau untuk makan, laki aku nih masih mampu karena dia PNS. Jadi kamu tuh jangan melok sedih juga, aku bilang kan. Untuk menguatkan di sekitar kita tadi. Di sekitar gitu. Okay. Yang keluarga yang denger katanya siap-siap dirantai itu. Dan sampai sekarang parkir di gudang pakai Alphard coy. Iya, luar biasa loh itu. Sampai minder tanah di bawah. minder luar biasa. Tapi sekali lagi kasih aplaus dulu. Luar biasa loh teman-teman. Ternyata perjuangan beliau tuh bukan secat gitu. Sekarang. Iya bener. Tapi aku penasaran ya. Yang ngomongin kayak gitu kan, lihat di Susi sekarang gimana? Tapi menarik tuh. Mungkin gua datang minjem duit juga ya. Tapi ini sampai gosok-gosok ya. Iya, tapi pas di momen itu di hari inilah dengan apa yang sudah pencapaian Ayu
kembali lagi, apa yang sudah diperjuangkan kembali lagi segala macam tuh. Ayu melihatnya orang-orang yang pernah apa ya, punya jahat lah, punya pandangan kayak itu dengan Ayu tuh, Ayu nganggapnya kayak mana sekarang? Aku bersyukur. Bersyukurnya dengan aku tidak membenci siapapun. Alhamdulillah, mungkin Allah yang memberikan aku nih hati seluas samudra yang tidak pernah membenci wong ya. Aku melihat ini adalah batu loncatan untuk aku tetap semangat. Kalau mungkin menurut aku itu kata-kata itu emang wajar karena kondisi utang banyak, pekerjaan tidak ada, ya, anak banyak. Mungkin kondisi itu kalau dibiarkan berlarut emang bisa. Siapa sih yang ndak gila? Utang 4 miliar sehari itu sampai 15 sampai 20, bank yang nagih, uang pribadi, ada leasing itu jadi satu. Naik siko, turun siko. Naik siko, turun siko. Wajar kalau tetangga, orang-orang yang tidak seneng tuh ngomongnya cek itu, dan itu kategori kondisi yang sangat wajar. Nah, aku memandangnya itu positifnya ini wajar. Iya benar-benar. Tapi aku pernah juga dapat obrolan dari beberapa orang yang bisnis. Katanya kalau bisnis itu kalau nggak utang nggak bisa jalan, katanya bilang gitu ya. Tidak. Kalau aku sekarang kalau pengen bisnis jangan berutang. Jadi apa namanya, wawasan baru nih. Jadi wawasan baru. Jadi kan banyak orang tuh kayak kalau mau bisnis tuh ya memang temennya harus di bank segala macam kayak gitu. Kalau dulu aku itu sudah menjerumuskan banyak orang. Maksud aku kebetulan emang bank tuh sebelah toko dan kepalanya aku tuh emang kenal. Nah, siapapun yang nak pinjem bank itu biasanya aku rekomendasi dulu. Makanya aku bisa terhutang sampai 4 miliar. Jadi menurut aku hutang itu secara tidak langsung akan melenakan kita. Ya? Kalau kita punya hutang, kita harus mikir. Apalagi hutang yang emang ada bunganya kan. Benar? Kalau emang harus berhutang, itu berhutanglah sama usaha juga. Misal nih, kalau misal toko kita mau buka grosiran, kita utang sama bos, itu kan bunganya tidak katik. Nah, dan utang biasanya utang bisnis, utang usaha itu sampai sekarang pun dia tidak akan pernah ngerusak kita. Sampai kita tidak bayar, yo tidak pernah naik bunganya, dan jumlahnya pun tidak akan naik. Jadi ini motivasi dan ini jangan dibilang dak ati utang, dak ati semangat. Tidak. Hidup tanpa hutang tuh benar-benar bahagia. Iya benar. Tidurnya makan enak. Kan yang mikirin harus yang besok tidur di bawah tanggal kata wong tuh. Tapi tinggal tergantung bagaimana orang mensyukuri lagi sih sebenarnya kan. Banyak orang-orang tuh kan, ya aku pribadi tidak menutup diri. Ya namanya kita manusia kan. Manusia kadang lupa cara bersyukur. Nah, ini yang jadi problem juga kan. Jadi tapi dari apa yang kita dengar obrolan dari apa ya disampaikan sama Yu Susi tadi itu, mulai dari pasang surut segala macam sudah dilewatin semua tuh kan, sampai di titik hari ini tuh orang tuh kenalnya dengan Ratu Sawer tadi karena SN Glowing ini tadi kan. Dan banyak produk SN Glowing itu sendiri ada berapa produk sebenarnya tuh? Iya. Ada Tina Sang Putri itu ya. Yang produk yang emang SN Glowing itu lakunya ada 13 produk. 13 produk. Ada 13 produk yang emang laris nih. Dan yang pasti kalau SN Glowing itu kan oncaknya emang di sunscreen. Di sunscreen. Yang sal. Jadi si pacar aku beli ini Tina Sang Putri. Oh, itu ya. Iya. Beli berapa ekoan? Ada dua. Segini, nggak tahu tuh kitanya itu. Itu ya. Itu lebih tidak penting sih ya. Katanya
buat acara pemilihan Duta SN Glowing ya. Duta SN BA. BA, brand ambassador. Nah, kayaknya kita perlu tuh ngobrol-ngobrol sama BA. Brand ambassador. Brand ambassador ya. Iya. Yang cewek ya. Yuk. Cewek cowok lah ya. Hah? Cewek cowok kan 2 tuh. Yang cewek sebelah sini ya, gitu. Cowok sini. Nah, cowok. Untuk jadi kawan. Bener. Untuk jadi kawan itu maksud gua kan bener-bener. Tapi yuk ini kan SN Glowing ini berasal dari kota Lubuk Linggau, kota yang kita bilang kota kecil lah. Ayo kan skincare nih produknya, wih udah nasional segala macem persaingannya tadi. Gimana yuk? Bridgingan keren bridgingan ya. Gimana yang kayak bisa berkompetisi di skincare yang lain yuk? Kalau ke teman-teman pengen buka, aku di Linggau buka apa ya? Takut buka ini di Linggau ya. Dulu sebelum sebelum bisnis skincare kan, alhamdulillah Ayu tuh mungkin orang yang pertama gajian dari Facebook di kota Lubuk Linggau. Jadi akun aku itu emang bener-bener yang menghasilkan uang dari 2020 itu emang dari akun Susi Samsir itu. Dari viral SN Glowing. Jadi akun itulah modal utama untuk bersaing di dunia nasional dan internasional ini untuk penjualan. Sia. Bener-bener dari media sosial. Memang bener dari Facebook, Dari Facebook, TikTok dan Facebook dan TikTok dan Fanspace. Kalau Maria. Oh zaman-zaman ini berarti salam interaksi bunda-bunda ya Facebook itu. Kalau sekarang sekarang Ya. salam interaksi. Kalau dulu belum. Oh belum. Di Lubuk Linggau ini belum banyak yang sekarang. Itu sih yang pertama. Iya, yang Pemain pertama Facebook Pro-nya. pemain Facebook yang gajian puluhan juta tuh Susi Samsir gitu ya. Boleh di-spill dong gaji pertamanya dong. Boleh dong, ada dong. Dan itu tetap menjadi sampai sekarang tetap menjadi ilmu Ayu untuk bilang sama orang bahwa akulah orang yang pertama gajian di Facebook untuk di kota Lubuk Linggau. Jadi kita lebih harus semangat lagi di Iya Facebook. benar. Facebook Siapa admin? Ada taruh kita sama tips and trick tadi. Iya benar. Mungkin kita bakal belajar juga lah tentang sosial media yang lain sebagainya kan. Penting itu untuk bisnis ternyata. Bener, sepengaruh itu. Ini aku pernah dengar juga Insta. Produk aku yang di Review Owner pasti naik penjualannya. Nah, Kemarin aku lihat di Snap Ayu Susi itu nge-snap Ayu Susi review es buah ya. Es teler. Es teler langsung rame yang datang. Insya Allah ya. Alhamdulillah dari tahun 2022 sampai sekarang 2025 mungkin sudah 3 tahun sampai 4 tahun ini nge-review bantu mungkin sudah ya alhamdulillah tuh ratusan bahkan mungkin sampai ribuan lah ya yang aku bantu penjualannya, dan mereka asal akun mereka juga aktif, mereka juga jualan, produknya pasti laris. Aku laku. Apalagi kalau misalkan IH Kreatif nih sudah ngajak podcast Susi. Bener. Iya. Auto naik dong. Langsung gajian dong channelnya. Langsung gajian dong, langsung naik dong ya. Apa ya bilang itu kayak dari bisnis, kemudian juga jadi kategorinya aktif di sosial media juga, jadi konten kreator segala macam. Bisa dibilang selebgram juga sih. Iya benar. Jadi influence banyak orang juga segala macam. Sudah ada titik jenuh kayu? Tidak dong. Atau mau ngapain lagi nih? Nah, enggak ada titik jenuh, dan juga tidak mungkin Ayu ini wongnya di usia yang 46 tahun ini. Cak 17 tapi kan? Lebih ke 18 tahun ya. Lulus SMA. Di usia yang 46 tahun ini, iya, sudah ada rasa untuk pengen nambah bisnis, pengennya nambah kebaikan biar berguna untuk modal di akhirat. Sudah mementingkan semuanya, dunia dan akhirat. Iya. Gila. Sudah rasanya tuh sambil berjalan, dan alhamdulillah kan SN Glowing ini
laris sampai detik ini sudah usia 4 tahun kan, tetap laku, tetap jalan. Nah jadi berbaginya juga jalan. Iya. Kemarin juga lihat sosial media itu para reseller gajian terus. Gajian terus. Udah punya pegawai, ngasih rezeki ke orang yang keren aja sih. Tapi aku lebih tiba-tiba reseller. Iya. Tapi aku lebih tertarik dengan game yang biasa Susi mainin. Karena sampai di story itu game apa lagi nih yang mau kita mainin? Tapi memang apa serami itu teruskah di rumah yuk atau kayak mana tuh? Itu kan karyawan. Oh, jadi memang serami itu. Iya. Sudah berapa jumlah karyawan? Kalau sekarang sama yang kerja di rumah itu 15. 15 orang sudah kerja dan Di sudah luar reseller ya. Di luar reseller. Banyak. Oh, Reseller. Kalau reseller itu ribuan. Apakah Ayu tidak ada berminat untuk masuk politik? Tidak. Kemarin tuh Tidak. Soal itu ada lah yang nawarin mungkin ya. Banyak. Banyak ya. Power Susi sih kayaknya bisa. Tapi tidak tertarik sama sekali ke politik ya. Memang benar Tidak. sekarang tuh fokus untuk berbagi segala macam kayak gitu. Kalau suami guru ya. Kepala sekolah. Sekolah. Apa ya? Dari ini suatu mungkin teman-teman anak muda juga yang nonton tuh kan karena kan kita biasanya nonton anak muda nih. Iya. Anak muda yang nonton tuh jadi punya terinspirasi. Jadi mungkin dia di posisi lagi down, lagi jatuh segala macam, nggak selamanya tuh kita tuh bakal di bawah. Mungkin kita di bawah tanah. Dan selamanya di bawah tapi mungkin di bawah tanah. Tapi harus lebih semangat lagi kan kayak gituan. Nah, kalau misalkan apa ya dari yang perjalanan ini tadi tuh dari perjalanan Ayu ini tadi segala macam tuh kan. Kalau kita lihat progres anak muda di Linggau nih gambaran Ayu sendiri tuh. Jadi biar anak muda tuh ketampar juga nih khususnya kayak kami anak muda nih kan. Menurut Ayu anak muda di Linggau nih apakah memang kita tuh harus kayak gimana sih gitu. Bingung juga aku tuh pertanyaan tuh bingung tapi intinya tuh anak muda di Lubuk Linggau nih menurut Ayu harus gimana? Jadi kalau anak muda yang di Lubuk Linggau nih khususnya kan anak muda nih samulah seperti anakku sendiri kan ya. Benar-benar. Harapan aku ya mereka itu punya kemauan yang pasti, kemauan dan semangat untuk usaha. Karena ketika PNS dibuka, yang ekotes banyaknya. Benar. Padahal PNS itu emang gajinya lumayan ya, tapi kan kesempatannya udah banyak nian. Dari ribuan orang itu yang keterima kan cuma beberapa. Ya 1 atau 2. Nah, dari ratusan ribu orang. Nah, untuk itu anak muda ayo buka wawasannya untuk berbisnis. Bisnis itu kerjanya santai, kalau sudah jalan tidak tertekan dan duitnya banyak. Itu anak muda. Jadi harus belajar bisnis. Itu mungkin salah satunya kan. Iya, jadi harus kita kembangkan lagi kayak mana sih? Susi tadi buka mindset baru untuk anak muda nih. Yang biasanya tamat SMA tuh ke PNS, ke polisi, ke TNI. Ternyata ada nih peluang yang bisa menghasilkan uang lebih, yaitu bisnis. Iya benar. Tapi gini Han, ini aku dari aku pribadi nih. Aku kan sebagai tukang cukur. Jadi kalau dulu aku sempat minder juga. Pekerjaan tukang cukur kayak gitu. Jadi banyak anak muda nih, khususnya budak Linggau nih, dia minder duluan dengan gawean yo. Nah, kayak mana lah menurut Ayu dengan yang kayak itu tuh? Betul, pasti. Apalagi ya jangankan anak muda yang baru, kami yang sudah tua pun kan namanya validasi, pengakuan orang tuh yo harus keren nih. Ya, jangankan anak muda. Tukang cukur pasti tidak keren ini. Padahal kalau tukang cukur modern pasti keren lah. Johnny Andreas misal gitu kan, itu kan keren. Itu kan tukang cukur sebenarnya. Gunting rambut. Tapi karena dia sudah level dia tinggi, jadi dia keren. Nah, kita menganggap kita nih hebat, kita duluan. Ya? Mindset kita sendiri. Kita pengen berharga, emang kita harus hargai diri kita sendiri. Nggak bisa. Kita nggak minta hargai orang, kita tidak menghargai diri kita sendiri. Itu yang mesti.
Jadi anak-anak muda. Naikin value pribadi. Iya, Apapun pekerjaan kalian, gimana caranya itu jangan hanya bikin keren dulu. Jangan cuma ada stagnan di situ. Kembangin lagi, kalian bisa apa segala macam kan kayak gitu. Jadi luar biasa. Sekali lagi kasih upload dulu teman-teman. Nah, apa ya bilangnya? Kalau mau ngobrol panjang sih sebenarnya nggak cukup durasi sampai 25 menit. Oh iya. Itu sih bakalan spill dikit lah ya tadi ya. Bakal ngobrol sama sosok inspiratif lainnya sama kita juga nih. Iya. Langsung di gudang SN Glowing. Wah. Kantor langsung. Ada yang bingung, ada kantor, ada gudang, ada store, besar-besar semua. Iya, luar biasa. Luar biasa loh itu. Mudah-mudahan kita juga kecipratan kan. Amin, ketularan rezeki. Sukses ya. Amin. Iya. Amin. Jadi biar kita lebih semangat lagi, semangat lagi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir ke sini ya, tempat kita enggak seberapa, belum pasang AC juga ini. Jadi mudah-mudahan ketika Ayu datang lagi ke sini udah beda. Mudah-mudahan dan sekali lagi buat teman-teman juga semoga obrolan kita hari ini tuh jadi menginspirasi lagi, jangan pernah patah semangat. Sekelas Susi Samsir pernah ada jatuh di posisinya dan beliau tidak pernah patah semangat, masih tetap semangat. Kata motivasi ya. Jadi orang miring. Benar. Jadi kita sebagai anak muda tuh harus lebih cerdas lagi, harus buka lagi, kita kembangkan lagi wawasan kita segala macam kayak gitu. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah kayaknya udah 25 menit terlalu pendek tapi karena durasi kita segitu tidak bisa dipungkiri, kita harus tutup dulu. Mungkin ini pesan terakhir closing statement. Pesan terakhir untuk kita pribadi. Jangan pesan terakhir, coy. Ini nih maksudnya. Iya. Pesan terakhir tuh kayak buat surat behan. Wasiat gitu. Mungkin pesan untuk anak muda di Lubuk Linggau khususnya untuk kami pribadi juga yuk. Kami kan jatuhnya lagi memulai hal yang baru nih untuk semangat dan lain-lain mungkin. Jadi closing statement ini pada hari ini ya, sebenarnya orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang baik. Jadi jangan lelah menjadi orang yang baik agar kamu beruntung. Beruntung itu bukan dongeng. Orang baik akan menghasilkan yang baik. Itu juga bukan dongeng. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan cuma ditonton tapi juga harus di-subscribe dan di komen juga, di share kemanapun biar bisa menjadi inspiratif bagi orang lain. Dan Yusuf sih bakal suka ngasih rezeki kalau pantengin sosial media Yusuf. Betul sekali. Di Instagram apa yuk? Di yang jelas yang sering sekali di TikTok dan di Facebook. Langsung di follow dan dipantau terus. Siapa tahu ini bakal menjadi rezeki kalian. Aku sering pantau TikTok. Dapatkan skincare SN Glowing gratis ketika kalian menonton. TikTok nyalain notifikasinya. Langsung dinyalain itu. Mungkin segitu aja buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Susi sudah hadir dan aku Ijra Setiawan. Raihan. Kami tutup dengan Assalamualaikum. Tetap di Gusur Gudang Suara.